Saya pernah ya kejadian, Syekh, bagaimana hukumnya anak yang dilahirkan sedangkan bapaknya ini musyrik kemudian istrinya muslimah. Kata Syekh, kok bisa terjadi musyrik laki-lakinya menikah dengan wanita muslimah? Kok bisa terjadi? Ini tugas berat kamu sebagai pendakwah menyampaikan kepada umatmu di Indonesia. Ini haram, pernikahannya batil. Jika dilanjutkan sama jangan kumpul kebo berzina. Kok bisa? Jangan sampai terjadi seorang muslimah dinikahi oleh laki-laki musyrik. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kamu nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Ini tidak ada kata ridho, kata ya sudahlah, nggak ada. Ya tidak ada. Tidak boleh terjadi. Bahkan dia bisa gugat anaknya tersebut yang menikah dengan lelaki musyrik. Tidak boleh terjadi. Kalau dia ada kata rela, mengiyakan, ya sudahlah, ini berdosa dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati, jangan diremehkan perkara ini. Karena udah biasa, muslimah pacaran dengan lelaki musyrik, akhirnya menikah. Akhirnya nanti murtad, orang tuanya bermasalah. Orang tuanya paling bertanggung jawab dan tidak boleh dianggap biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat 19 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Salman Al-Farisi dalam sebuah kajian rutin setiap Jumat pekan kedua, membahas matan Al-Qawaidul Arba'u, matan 4 kaidah memahami tauhid dan syirik. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyakum, para jamaah Masjid Salman Al-Farisi yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas
Dan sebelumnya kita sudah membahas beberapa pendahuluan. Saya bacakan apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan, As'alullahal karima rabbal arshil azimi an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza betuliya sabara wa idza adznaba istaghfara fa inna haula'i thalathu unwanus sa'adah. Yang artinya, aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabb Arsy yang agung, semoga Allah menjagamu di dunia dan akhirat dan menjadikanmu diberkahi dimanapun kamu berada, serta menjadikanmu termasuk golongan yang jika diberi bersyukur, jika diuji bersabar, jika berbuat dosa beristighfar, karena tiga hal ini merupakan tanda kebahagiaan. Ini dibawakan oleh penulis sebagai doa bagi yang membaca matan ini. Dan di dalam doa beliau ini banyak faedah. Salah satunya adalah tanda kebahagiaan ada 3. Jika diberi nikmat bersyukur, jika diberi ujian bersabar, dan jika melakukan maksiat beristighfar. Kemudian penulis berkata lagi yang sudah kita pelajari, i'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyata millatu Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya, bahwa Hanifiyah adalah agama Ibrahim, yaitu beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas dalam beragama. Seperti yang difirmankannya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menyembahku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, di dalam muqaddimah ini penulis memulai mengenalkan pendahuluan. Pendahuluannya adalah yaitu ada ajaran yang bernama Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah yaitu beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah maksud dari penciptaan jin dan manusia, yaitu beribadah kepada Allah dengan ikhlas, yaitu murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa yang dimaksud beribadah kepada Allah yaitu meniatkan ibadah hanya untuk Allah, atau berharap pahala hanya dari Allah. Meniatkan ibadah hanya untuk Allah atau berharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendahuluan yang pertama, yaitu tentang Al-Hanifiyah. Kemudian setelah itu penulis mengatakan, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ. Apabila kamu sudah tahu bahwa Allah menciptakanmu untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa ibadah tidak disebut ibadah kecuali disertai tauhid, seperti sholat yang tidak disebut sholat kecuali disertai berwudu. Apabila syirik masuk dalam ibadah, maka ibadah itu menjadi rusak, seperti hadas yang apabila masuk dalam wudu. Nah, ini pendahuluan kedua. Pendahuluan kedua itu ada kaitannya dengan pendahuluan pertama. Pendahuluan pertama tadi apa?
yaitu mengenal agama atau ajaran bernama Al-Hanifiyah. Apa itu ajaran bernama Al-Hanifiyah? Beribadah kepada Allah semata. Dengan ikhlas. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah hanya kepada Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah. Nah, di pendahuluan yang kedua adalah ibadah ini tidak akan diterima tanpa tauhid. Nah, baru setelah itu kita menjelaskan tauhid. Apa arti tauhid? Menjadikan ibadah hanya untuk Allah. Meniatkan ibadah hanya untuk Allah. Itulah arti tauhid. Ibadah tidak akan sah tanpa tauhid. Ibadah tidak akan dianggap, tidak akan berpahala tanpa tauhid. Tauhid yaitu tadi, menjadikan ibadah itu hanya untuk Allah. Meniatkan ibadah itu hanya untuk Allah, berharap pahala dari ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid. Nah, kemudian apabila dalam ibadah masuk kesyirikan, maka tidak sah ibadahnya. Lalu beliau menggambarkan seperti sholat. Sholat tidak sah kecuali dengan wudhu. Sama, amal tidak sah kecuali dengan tauhid. Nah gitu. Atau sholat tidak sah tanpa berwudhu. Atau dimasuki hadas. Orang kentut, orang buang air besar, buang air kecil, tidak sah sholatnya. Sama, ibadah tidak akan sah ketika dalam keadaan mensyirikkan Allah. Nah, apa itu syirik? Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ini sebagai pengulangan. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Ya, menyamakan selain Allah dengan Allah. Selain Allah itu apa saja? Apa saja? Mau dia manusia, jin, malaikat, hewan, benda mati, apapun yang ada di alam semesta ini. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Disamakan dengan Allah. Dalam hal apa? Dalam perkara yang khusus milik Allah. Yaitu diantaranya adalah ibadah. Nah, apabila syirik ini masuk kepada ibadah, maka tidak sah ibadahnya. Tidak ada pahalanya. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hadas, kentut, buang air kecil, buang air besar, masuk ke dalam orang yang sholat, maka tidak sah sholatnya. Nah, itu adalah pendahuluan yang kedua. Lalu setelah itu, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبَهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ عَرَفْتَ أَنَّ أَهَمَّ مَا عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُخَلِّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَةِ وَهِيَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ. Apabila kamu telah tahu bahwa syirik apabila bercampur dengan ibadah akan merusaknya, menghapus pahala amal ibadah. Apa maksudnya merusak ibadah? Ibadahnya tidak berpahala kalau dimasuki kesyirikan. Ya, kalau dimasuki kesyirikan dan menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Baik, sampai di sini. Kita akan menjelaskan, perhatikan baik-baik. Pada pertemuan sebelumnya sampai di sini, betul? Baik. Sekarang perhatikan baik-baik. Di pendahuluan pertama tadi berbicara tentang, saya itu suka sekali merunut, jadi biar yang ngaji sama saya benar-benar
paham. Pendahuluan yang pertama tentang pengertian apa tadi? Al-Hanifiyah. Ya. Nah, pengertian Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Gitu ya pengertiannya. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Nah ini Al-Hanifiyah. Ini pendahuluan pertama. Pendahuluan yang kedua, karena ada kata ibadah, maka disebutkan oleh penulis pendahuluannya, ibadah tidak berpahala kecuali dengan tauhid. Nah, kita sudah jelaskan apa itu tauhid. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan pengertian tauhid secara bahasa, secara istilah syariat. Kemudian kita juga sudah jelaskan pembagian-pembagiannya. Nah, ibadah tidak berpahala kecuali dengan tauhid. Ya. Kemudian disebutkan juga dalam pendahuluan ini adalah syirik. Ibadah tidak berpahala jika dimasuki apa? Syirik. Nah, baru kita jelaskan lagi apa pengertian syirik. Ini sudah kita bahas nih. Pengertian syirik. Nah, gitu ya. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Nah, baru setelah itu di pendahuluan yang ketiga yang sekarang kita akan bahas adalah bahwa syirik bahaya syirik. Nah, apa saja bahaya syirik? Nah, ini yang kita bahas. Tadi penulis mengatakan, ya, beliau berkata, apabila kamu telah mengetahui bahwa syirik apabila bercampur dengan ibadah akan merusaknya, menghapus pahala amal ibadah tersebut dan menjadikan pelakunya kekal di neraka. Di sini disebutkan 3 bahaya syirik. Kita tulis 1, yaitu menghapus pahala amal ibadah tersebut. Nah, ini perlu dalil. Ya. Orang kalau sedang beribadah lalu masuk syirik, maka pahalanya terhapus. Amal ibadahnya tidak dianggap sama sekali. Apa dalilnya? Yang pertama, surat Al-An'am ayat 88. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qabrik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau dan orang-orang sebelum engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau melakukan kesyirikan, maka akan terhapus amalmu. Maksudnya, amalnya tidak berpahala. Nah, ini bahayanya. Ya, bahayanya syirik jika masuk ke dalam amal. Tidak ada pahalanya atas amal ibadah tersebut. Taib. Dalil yang kedua, surat An-Nahl ayat 65. An-Nahl ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi
walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari para nabi. Kalau para nabi melakukan kesyirikan dalam ibadah, maka akan terhapus seluruh pahalanya. Apalagi manusia biasa. Para nabi saja kalau ibadahnya tidak ikhlas, ada kesyirikannya, terhapus pahalanya. Ini surat Al-An'am ayat 88, surat An-Nahl ayat 65. Ayat 6, mungkin terbalik saya menyebutkannya. Surat An-Nahl ayat 65 yang tadi. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Itu surah An-Nahl ayat 65. Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelum engkau bahwa jika engkau wahai Muhammad SAW melakukan kesyirikan, maka sungguh engkau akan terhapus pahalanya. An-Nahl atau An-Naml? An-Naml ya? Sebentar. La yahbatanna. Ya. Oh, afwan. Surat Az-Zumar. Bukan. Surat Az-Zumar ayat 65. Al-An'am ayat 88. Az-Zumar ayat 65. Dua ayat itu. Ya. Yang pertama surat Al-An'am ayat 88. Kemudian yang kedua surat Az-Zumar ayat 65. Betul ya? Baik. Maka itu bahaya syirik. Menghapuskan pahala amal soleh. Taib. Kemudian para ikhwah di sini disebutkan dan menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Ini bahaya kedua. Menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Apa dalilnya? Surat Al-Maidah ayat 71-72. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang mensyirikkan Allah, ya, maka Allah telah haramkan atasnya surga. Tempatnya neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Ini dalil ya yang menunjukkan bahwa pelaku kesyirikan dalam ibadah maka menjadi kekal di dalam neraka, tidak keluar sama sekali. Kalau ada orang mati dalam kesyirikan, maka tidak akan apa? Keluar dari api neraka. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalil yang lain lagi, yaitu surat Al-Bayyinah. Ayat 6, ayat 1, kemudian juga sampai 5 lah, sampai 7 juga. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka adalah kekal di dalamnya, di dalam neraka. Dan mereka adalah seburuk-buruk manusia. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa syirik bahayanya menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka.
Nah, para ikhwah cuma harus dipahami di sini. Nah, di sini mungkin kita harus letakkan ini yang entah saya sudah jelaskan atau tidak, pengertian syirik. Di sini ada poin sebenarnya yang harus kita pahami. Pembagian jenis kesyirikan. Sudah saya jelaskan belum? Pembagian jenis kesyirikan sudah saya jelaskan? Belum. Nah, nanti berkaitan dengan ini masalahnya. Ya. Pembagian jenis kesyirikan. Nah, saya akan jelaskan karena nanti ada syirik tapi tidak menghapuskan seluruh pahala. Cuma menghapuskan pahala yang sedang dikerjakan saja. Ada syirik yang apabila dilakukan menghapuskan seluruh pahala. Ada syirik yang cuma menghapuskan pahala yang sedang dikerjakan saja. Nah, ini diketahuinya dari mana? Dari pembagian jenis kesyirikan. Nah, ada syirik yang tidak mengekalkan pelakunya. Ya, ada syirik yang tidak mengekalkan pelakunya. Nah, kalau begitu saya akan jelaskan pembagian jenis kesyirikan. Ya, biar kita belajarnya itu runut. Ya, biar belajarnya runut. Taib. Apa tadi? Saya tulis bahasa Arabnya anwa asyirk. Pembagian kesyirikan. Pembagian jenis kesyirikan. Nah, perhatikan baik-baik. Kita akan bagi menjadi dua. Ini saya hapus. Kita akan bagi menjadi dua. Sini satu. Yang ke sini dua. Syirik dibagi yang pertama adalah asyirkul akbar. Syirik besar. Nah, yang kedua adalah asyirkul asghar. Syirik kecil. Nah, sudah? Syirik besar, syirik kecil. Syirik besar adalah pengertiannya, ya, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Syirik besar pengertiannya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Ini pengertian syirik besar. Nah, syirik besar hukumnya haram. Hukumnya haram. Pelakunya musyrik, kafir. Ya, pelakunya disebut sebagai seorang musyrik kafir. Kemudian pelaku sudah
Pelakunya disebut sebagai musyrik kafir. Baik. Ya. Kemudian setelah itu di dunia tidak dinikahi tidak boleh menikahi wanita muslimah. Orang musyrik laki-laki tidak boleh menikahi wanita muslimah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh lelaki yang beriman meskipun budak lebih baik bagi kalian. Wala tunkihul musyrikin. Jangan kalian menikahkan anak perempuan kalian yang muslimah dengan orang-orang laki-laki musyrik. Jadi tidak boleh menikahi muslimah. Ya. Tidak boleh menikahi muslimah. Kemudian selanjutnya tidak mewarisi atau diwarisi. Tidak mewarisi harta seorang muslim, orang musyrik. Dan hartanya tidak diwarisi oleh seorang muslimah, seorang muslim. Saya beri contoh. Kalau ada anak musyrik, orang tuanya muslim, maka sang anak yang musyrik tidak boleh mewarisi harta orang tua yang muslim. Sebaliknya, kalau ada anak muslim, ya, anak muslim meninggal, maka orang tua yang musyrik tidak boleh mewarisi harta anak. Tidak boleh mewarisi harta seorang muslim dan seorang muslim tidak mewarisi harta seorang musyrik. Tidak boleh mewarisi dan tidak diwarisi. Rasulullah SAW bersabda, la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Seorang muslim tidak boleh mewarisi harta orang musyrik, seorang musyrik tidak boleh mewarisi harta seorang muslim. Ini di dunia. Kemudian di dunia juga tidak diurus mayitnya sebagai mana muslim. Nah, orang musyrik tidak diurus mayitnya, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ini adalah hukuman dia atau hukum seorang musyrik di dunia. Tidak boleh menikahi muslimah, tidak mewarisi dan tidak atau diwarisi oleh muslim. Tidak diurus mayit sebagaimana muslim. Lalu di akhirat bagaimana? Ini nanti dulu ya. Nanti dulu. Di akhirat. Di akhirat, sebagaimana sudah kita katakan tadi, kekal abadi di dalam neraka. Nah, yang sudah kita sebutkan dalilnya tadi. Kemudian tidak diampuni dosa. Allah berfirman dalam surat
An-Nisa ayat 46, ayat 48 dan juga ayat 118. Ya. Betul enggak? Ayat 48 dan 116. Maaf. Ya, innallah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekal abadi di dalam neraka, tidak diampuni dosa, diharamkan dari surga. Tidak ada penolong di akhirat. Tidak ada yang bisa nolong dia di akhirat. Pelaku syirik akbar. Ya. Pelaku syirik akbar. Tidak ada yang bisa nolong dia di akhirat. Sebagaimana tadi surat apa tadi? Surat Al-Maidah ayat 71, 72. Betul enggak surat Al-Maidah? Betul ya? Iya, surat Al-Maidah ayat 71, 72. Ya, betul. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang mensyirikkan Allah, maka Allah telah mengharamkan atasnya surga, tempatnya neraka, dan orang-orang yang zalim tidak memiliki seorang penolong pun. Ya, orang yang zalim yang dimaksud adalah pelaku syirik akbar. Nah, sudah ini? Syirik akbar paham? Ya, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Nanti ada pembagiannya nih, syirik akbar ini. Ya, ada pembagiannya. Lalu hukumnya apa? Haram. Pelakunya disebut musyrik, kafir. Di dunia tidak boleh menikahi muslimah. Ini hati-hati nih. Ya, jangan asal-asalan. Anak perempuan kita. Apalagi atas dasar cinta, apalagi hanya atas dasar kekayaan. Ya, tidak boleh. Itu tidak boleh diremehkan. Saya pernah ya kejadian, Syekh, bagaimana hukumnya anak yang dilahirkan sedangkan bapaknya ini musyrik, kemudian istrinya muslimah. Kata Syekh, kok bisa terjadi? Musyrik laki-lakinya menikah dengan wanita muslimah. Kok bisa terjadi? Ini tugas berat kamu sebagai pendakwah, menyampaikan kepada umatmu di Indonesia. Ini haram. Pernikahannya batil. Jika dilanjutkan sama jangan kumpul kebo berzina. Kok bisa? Jangan sampai terjadi. Seorang muslimah dinikahi oleh laki-laki musyrik. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kamu nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Ini tidak ada kata ridho, kata ya sudahlah, nggak ada. Ya tidak ada, tidak boleh terjadi. Bahkan dia bisa gugat anaknya tersebut yang menikah dengan lelaki musyrik. Tidak boleh terjadi. Kalau dia ada kata rela, mengiyakan, ya sudahlah, ini berdosa dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati, jangan diremehkan.
perkara ini. Sekarang udah biasa. Muslimah pacaran dengan lelaki musyrik. Akhirnya menikah. Akhirnya nanti murtad. Orang tuanya bermasalah. Orang tuanya paling bertanggung jawab. Dan tidak boleh dianggap biasa. Ya. Nah, kemudian tidak mewarisi harta seorang muslim. Musyrik tidak boleh mewarisi harta seorang muslim. Tidak diwarisi. Muslim tidak boleh mewarisi harta orang musyrik. Ya. Tidak diurus mayitnya sebagaimana orang muslim. Kemudian di akhirat kekal abadi dalam neraka, tidak diampuni dosa sebagaimana sudah yang saya sebutkan tadi. Surat An-Nisa ayat 48 atau An-Nisa ayat 116. Kemudian diharamkan dari surga, tidak ada penolong di akhirat. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat 72. Ya, ayat 72. Al-Maidah ayat 72. Taib. Kalau kita ingin kupas lagi lebih dalam, maka kita masih di sini ya. Saya hapus dulu ini. Baik, perhatikan. Sesudah itu kita harus tahu apa itu syirik besar dalam pembagiannya. Syirik besar dalam pembagiannya. Perhatikan baik-baik. Syirik besar dalam pembagiannya dibagi menjadi 3. Yaitu syirik besar yang terjadi dalam perkara kekuasaan Allah. Ar-Rububiyah. Syirik besar terjadi dalam perkara kekuasaan Allah. Ya, nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, dalam perkara al-uluhiyah. Syirik besar yang terjadi dalam perkara ibadah. Yang ketiga, syirik besar yang terjadi dalam perkara asma was sifat. Saya akan terangkan satu-satu. Rububiyah. Ibadah. Nama dan sifat. Syirik besar terjadi pada 3 poin ini. Ya, agar kita mudah. Ini saya hapus dulu. Nanti ini nanti baru kita pelajari ya. Saya hapus dulu ini. Nah, biar jelas. Ya. Taib. Syirik besar dalam perkara rububiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah itu adalah kekuasaan. Saya garis begini. Kekuasaan. Seperti apa? Seperti al-khalqu, penciptaan, al-mulku, kerajaan, at-tadbir, pengaturan. Nah, ini terjadi syirik akbar dalam perkara ini. Penciptaan seperti menghidupkan orang, ya, menyembuhkan orang. Nah, itu penciptaan. Menghidupkan tumbuhan, mematikan orang, mematikan tumbuhan, hewan, menghidupkan hewan dan seterusnya. Kerajaan seperti pengaturan terhadap alam semesta. Kepemilikan terhadap alam semesta. Langit, apa saja yang ada di langit, Allah yang memilikinya. Bumi, apa saja yang ada di bumi, di atas bumi, di dalam lautan, Allah memilikinya. Itu namanya kerajaan. At-tadbir, pengaturan. Turun hujan, kering, kemudian si fulan miskin, si fulan kaya, si fulan setengah miskin, setengah kaya. Ini pengaturan.
Nah, terjadi syirik akbar dalam perkara rububiyah, kekuasaan. Ya. Contoh misalkan. Ini contoh-contohnya. Ya. Ini contoh-contohnya. Contoh-contohnya. Contohnya misalkan dalam urusan ta'til. Peniadaan. Meniadakan Tuhan yang berkuasa. Tidak ada Tuhan yang berkuasa. Tidak ada pencipta. Tidak ada Tuhan yang raja memiliki semua yang ada di atas muka bumi ini. Tidak ada yang mengatur. Nah, ini contoh syirik akbar dalam perkara rububiyah, yaitu dengan cara ta'til, artinya meniadakan. Contohnya seperti apa Ustaz dalam kehidupan sehari-hari? Contoh bahasa Arabnya al-ilhad, ateis. Tidak ada Tuhan yang mencipta, yang mengatur, yang berkuasa. Tidak ada Tuhan. Seperti bumi ini terjadi karena teori Big Bang. Pertemuan dua yang besar, kemudian jadilah bumi. Tanpa ada yang mencipta, tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang berkuasa. Ateis. Seperti contoh yang lain lagi. Wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Seperti orang mengatakan ada Allah dan semua yang ada adalah Allah. Allah, ini Allah, ini Allah, ini Allah. Babi Allah, kucing Allah, anjing Allah. Ini namanya wahdatul wujud. Kenapa? Karena dia meniadakan rububiyah. Tidak ada perbedaan antara Allah dengan makhluk, nggak ada. Semuanya Allah. Dia meniadakan hubungan perbedaan antara Allah dengan makhluk. Ya, ini. Kemudian sudah, itu contoh yang paling jelas lah. Saya tidak mau lagi masuk ke dalamnya karena masih panjang lagi, nanti Bapak Ibu bingung lagi. Baik, yang kedua, syirik dalam perkara akbar dalam perkara rububiyah apa? Contohnya ittikhad al-andad. Apa itu? Menjadikan sekutu untuk Allah. Seperti apa? Menjadikan sekutu untuk Allah. Seperti kaum Nasrani. An-Nasraniyah. Ada Allah, ada anak Tuhan. Ada Ruhul Kudus. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Nah, jadi Bapak sudah tahu nih, kesyirikannya orang Nasrani itu dari mana ini. Jadi runut dari sini. Syirik akbar dalam perkara rububiyah. Rububiyah itu apa? Kemudian kesyirikannya dari sisi mana? Dari sisi menjadikan sekutu bagi Allah. Kaum Nasrani. Sama juga Al-Yahudiyah. Kaum Yahudi,
yang menjadikan sekutu bagi Allah. Seperti mereka mengatakan waqalatil yahudu Uzair ibnullah. Yahudi berkata Uzair anak Allah. Nah, contoh yang lain lagi. Al-Majus. Kaum Majusi. Kenapa? Karena meyakini ada dua Tuhan. Tuhan baik, Tuhan buruk. Jadi kalau di dunia ada yang baik-baik, maka yang berlaku, yang berbuat itu Tuhan baik. Turun hujan. Tapi kalau hujannya mendatangkan banjir, yang berlaku Tuhan buruk. Nah, ada dua. Yin yang. Tuhan kegelapan, Tuhan cahaya. Itu ya. Musyrik. Contoh yang lain lagi. Al-Qadariyah. Kaum Qadariyah. Yang mengatakan apa? Ini sekarang yang berjalan adalah Ahmad Zainuddin. Tidak ada kuasa Allah sama sekali dalam saya berjalan. Ini kaum Qadariyah. Bahwa hamba memiliki kekuatan tersendiri di luar kekuatan Allah. Itu kaum apa? Qadariyah. Nah, ini karena menjadikan sekutu bagi Allah. Contoh yang lain lagi. Apa istilahnya? Al-jahiliyatil Arab. Jahiliyatil Arab. Kaum jahiliyah dari bangsa Arab. Mereka menjadikan sekutu bagi Allah dari mana? Siapa yang tahu? Hah? Berhala. Sedikit lagi. Ada samaannya dengan Nasrani, Yahudi. Ada keluhnya berhala, betul. Tapi apa maksudnya? Iya, saingannya dari sisi mana? Lihat. Nasrani menjadi orang musyrik akbar, kenapa? Menjadikan sekutu bagi Allah, yaitu menjadikan Nabi Isa sekutu bagi Allah. Paham sampai sini? Yahudi menjadi musyrik akbar, kenapa? Karena menjadikan Uzair sekutu bagi Allah. Paham sampai sini? Orang jahiliyah Arab menjadi musyrik akbar, kenapa? Karena menjadikan Lata, Uzza, Manat. Ini berhala-berhala mereka kan? Sebagai anak perempuan Allah. Jadi ini anak laki-laki, ini anak perempuan. Semuanya adalah tercela. Paham ini? Ya. Orang-orang jahiliyah Arab, kenapa mereka musyrik akbar? Karena mereka mensyirikkan Allah dalam perkara rububiyah dengan cara menjadikan sekutu bagi Allah. Menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga. Ini dua, ini tiga. Yang ketiga. At-hukmu li ghairillah. Berhukum kepada selain hukum Allah. Ini syirik akbar. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jika dia meyakini satu, hukum selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah. Yang kedua, hukum selain hukum Allah sama dengan hukum Allah. Tiga, boleh berhukum kepada selain hukum Allah. Ini syirik akbar. Ya, ini syirik apa?
akbar dalam perkara rububiyah. Termasuk di dalam ini adalah contohnya mengaku mengetahui hal gaib. Ya, mengaku mengetahui hal gaib. Mengaku mengetahui hal gaib. Yang mana di tengah-tengah kita acara-acara baik di televisi ataupun di media sosial sudah biasa. Orang peramal diundang. Padahal itu syiriknya syirik apa? Akbar. Ya. Dari sisi mana? Dari sisi rububiyah. Nah, ini begini ceritanya, kisahnya. Ini kalau kita perlebar ya jadi begini. Tapi kalau nggak diperlebar jadi bingung. Maka mau nggak mau harus saya perlebar. Ya, ini baru rububiyahnya, uluhiyahnya belum. Ada yang ingin bertanya? Ya, sebentar saya duduk dulu. Pakai mic, ada mic nggak? Karena mungkin yang memvideo nanti tidak masuk suaranya. Nah, nanti bulan depan ingatin saya. Ini yang kita belum bahas. Syirik akbar dalam perkara ibadah. Syirik akbar dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat. Rububiyah udah. Ya. Setelah syirik akbar baru bahas syirik asghar. Begitu cara berfikirnya. Ya. Baik. Silahkan Bapak yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, tadi dikatakan syirik akbar tidak boleh menikah dengan wanita muslimah. Qadarullah, ini ada saudara saya yang dua-duanya muslim sebetulnya. Tetapi suaminya ini ke dukun dan diberi cincin, ditanya untuk apa? Untuk membantu mencari rezeki. Nah, ini hukumnya gimana Ustaz? Akbar atau? Bagus pertanyaannya. Kita harus mengetahui dulu kalau begitu hukum diberi cincin. Kalau cuma sekedar diberi cincin, ya boleh. Bapak mau ngasih saya cincin, alhamdulillah. Tapi yang jadi masalah, cincinnya diyakini mendatangkan kebaikan, menahan keburukan. Nah, apa hukumnya kalau begitu? Nah, ini nanti masuk ke dalam syirik asghar. Nah, tunggu dulu. Makanya jangan absen. Karena kalau absen sekali, pasti terputus ilmunya. Bingung. Ya. Nah, karena Bapak bertanya tentang sebuah kasus, saya akan jawab kasusnya saja. Taib Ustadz, lakinya, istrinya muslimah. Cuma lakinya pergi ke dukun, kemudian diberikan cincin. Apa hukumnya memakai cincin yang diyakini bisa menahan bala dan mendatangkan kebaikan? Jawabannya adalah hukumnya haram. Perbuatannya syirik asghar. Perbuatannya syirik asghar. Kenapa? Karena menjadikan sebab yang bukan sebab. Menjadikan sebab sebagai sebab yang bukan sebab. Belum ada di dalam Al-Quran atau hadis atau secara pembuktian bahwa cincin bisa menahan bala,
mendatangkan kebaikan. Nah ini, Taib, syirik asghar ini bisa naik menjadi syirik akbar. Kapan? Kalau dia yang memakai meyakini. Meyakini apa? Cincin sekutu bagi Allah. Dalam pengaturan, penciptaan, kekuasaan. Maka masuk yang mana? Syirik akbar dalam perkara rububiyah. Sebabnya apa? Menjadikan sekutu bagi Allah. Nah, begitu cara berpikirnya ya. Jadi jangan asal tuduh, wah syirik tuh. Bentar, kita sudah belajar. Harus lebih hati-hati ngomongnya. Ya, harus lebih hati. Orang belajar semakin hati-hati ngomongnya. Jangan asal tuduh. Jangan asal klaim. Karena dia sudah dalam ilmunya. Tidak boleh asal menuduh, menghukumi, memvonis. Paham ya? Nah, itu dia. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi dengan hak waris untuk non-muslim. Jadi ada kasus gini Ustaz, orang tuanya muslim, anaknya 5, 1 non-muslim karena nikah dengan non-muslim. Kemudian saat ini mau bagi waris. Nah anak yang non-muslim ini sudah meninggal juga, tetapi anaknya dia, artinya cucunya yang ayahnya ini, cucunya yang mau bagi waris ini muslim gitu. Apakah cucunya ini dapat hak waris walaupun orang tuanya non-muslim? Dapat hak waris turun Lebih dari... baik ceritanya begini. Yang meninggal muslim atau tidak muslim? Yang punya waris. Yang meninggal. Yang meninggal yang muslim. Muslim. Yang meninggal. Jadi bapak. Sebentar, ya. jawab saja saya. Yang meninggal muslim atau tidak muslim? Ada 2 yang meninggal Ustaz. Jadi ayahnya muslim, kemudian ibunya non-muslim. Bersamaan. Ayahnya dulu. Baik. Baru saat ayahnya muslim. Ya. Meninggal. Ya. Maka pada saat itu yang non-muslim tidak boleh mewarisi. Ya, clear itu Ustaz. Paham? Ya. Kemudian saat ibunya yang non-muslim meninggal, Ya. maka yang muslim tidak boleh mewarisi. Ya. Nah, jelas sudah? Ya, karena mereka berpendapat bahwa anaknya memang nggak terima, tapi cucunya kan muslim, jadi anaknya si yang non muslim ini muslim gitu. Ada haknya nggak di situ untuk waris dari kakeknya gitu? Makanya gini Pak, kalau kita berbicara tentang waris, kapan ada orang meninggal, maka segera dibagikan. Agar tidak terjadi kasus seperti ini. Kasus seperti ini kan numpuk. Saya gambarkan ya. Saya gambarkan. Misalkan ada pasangan suami istri. Memiliki 3 anak. Suami, istri. Memiliki 3 anak. Ya. Kemudian suami, istri memiliki 3 anak. Apabila si suami meninggal, dia muslim, maka istri yang musyrik tidak dapat. Yang dapat 3 anak ini saja, nanti dilihat apakah ada orang tuanya atau tidak. Tetapi biasanya kalah dengan 3 anak, karena ini yang paling dekat. Ya. Nah, sekarang saat itu belum dibagi. Saat itu belum
dibagi. Taib. Sekarang ini ada cucunya. Maka saat ini meninggal, maka semua dari ini tidak bisa mewarisi harta wanita yang musyrik ini. Saat ini meninggal pertama, yang bisa mewarisi ini. Tetapi kalau di sini ada yang non-muslim, maka tidak bisa mewarisi. Nah, maksud saya, kalau ini meninggal, segera dibagikan. Jangan sampai nunggu ini meninggal. Kenapa? Kalau nunggu ini meninggal, ini kan beranak pinak. Banyak lagi nanti urusannya, hitungannya. Disitulah warisan segera dibagikan. Agar tidak numpuk-numpuk. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami, Pak? Nah, silakan. Ada lagi? Sekarang kita asarnya agak lambat sedikit ya. Nah, silakan. Ada lagi? Nah, kasih mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggung jawab orang tua kalau punya anak putri itu nikah dengan orang kafir. Sementara waktu nikah dia tuh orang kafir itu masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam mereka balik lagi ke kafirannya gitu Ustaz. Itu Ya. tanggung jawabnya orang tua itu bagaimana Ustaz? Bagus pertanyaannya. Banyak terjadi seorang lelaki musyrik kafir ingin menikah masuk Islam. Lalu di dalam perjalanannya tidak menjalankan keislaman. Atau lebih parah lagi kembali kepada agamanya. Maka orang tua wajib, orang tua perempuan wajib mengingatkan kepada anak perempuannya. Kamu boleh menikah dengan lelaki pilihanmu yang sudah menjadi mu'alaf ini. Tapi jika dia tidak menjalankan keislamannya, maka saya sebagai orang tua berhak untuk mengingatkan kamu bahwa kamu wajib berpisah. Apalagi kalau seandainya dia sampai kembali kepada agama kesyirikannya. Orang tua pada saat itu wajib meminta kepada anaknya untuk berpisah. Itu tanggung jawab orang tua. Ya, itu tanggung jawab orang tua. Wajib meminta anaknya untuk berpisah. Dan pada saat itu orang tua wajib menjaga akidah anaknya. Agar tidak ikut-ikutan kepada agama suaminya. Karena kadang-kadang sebagian perempuan ikut kepada agama suaminya karena sang suami kaya raya, hidup nyaman. Akhirnya agama dianggap hanya sebatas tulisan di KTP. Orang tua pada satu wajib untuk dia mengingatkan kepada anak perempuannya. Kalau suaminya kembali lagi kepada agama kesyirikan, agama kekufuran, wajib berpisah. Ya, wajib, itu tugas orang tua. Wajib berpisah. Jangan sampai tidak berpisah, apalagi sampai anak perempuannya murtad, keluar dari Islam. Dan itu banyak di zaman sekarang. Ya, hati-hati, wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Ibu-ibu, ada pertanyaan Ibu? Kalau sebaliknya bagaimana?
Suaminya muslim, istrinya kafir. Nah. Di situ? Taib. Taib. Hukum dasarnya dulu. Apa hukumnya lelaki muslim menikah dengan wanita musyrikah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyriki walau a'jabakum." Asal hukumnya seorang lelaki muslim tidak boleh menikah dengan wanita musyrik sampai beriman. Sungguh budak perempuan yang beriman lebih baik daripada seorang wanita musyrik walaupun mempesona. Asalnya seorang laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita atau perempuan musyrik. Ya. Di sini ada pengecualian. Pengecualiannya adalah seorang lelaki muslim boleh menikah dengan ahlul kitab meskipun musyrik. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5. Uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum wal muhsanatu minan nisa minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dihalalkan bagi kalian sembelihan ahlul kitab dan dihalalkan bagi kalian wanita-wanita ahlul kitab meskipun mereka musyrik. Karena ketika ayat ini turun ahlul kitab memang orang musyrik. Ahlul kitab memang apa? Orang musyrik. Jadi boleh. Nah, itu pengecualian. Ini berbicara kebolehan. Kalau berbicara tentang mana yang lebih utama, tentunya muslimah lebih utama. Nah, taib. Lalu setelah itu, sebagaimana yang ditanyakan tadi, wanita musyrik yang dinikahi, kemudian dia sebelum menikah menjadi mu'allaf, lalu setelah dalam perjalanannya menjadi mu'allaf, kembali lagi kepada kesyirikan. Maka kalau kesyirikannya adalah ahlul kitab, tidak mengapa. Tetap saja sah menjadi istri. Tapi kalau kesyirikannya seperti penyembah berhala, penyembah patung, seperti agama-agama selain Yahudi dan Nasrani, maka pada saat itu wajib dipisah. Wajib dipisah. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Silakan. Bapak yang berpeci hitam, mic-nya dikasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin kembali lagi ke waris Tat. Iya. Sekarang ini ada beberapa fenomena Tat ya, terutama pada ada fenomena bahwa harta istri, harta suami. Mereka terutama itu adalah wanita-wanita karir yang menikah pada saat usianya sudah lanjut. Dia itu membuat suatu perjanjian di notaris bahwa hartaku, hartamu gitu. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya salah satu dari mereka itu meninggal, Tat? Bagaimana pembagian warisnya, Tat? Terima kasih, Tat. Itu yang sudah disebutkan tadi, hartamu, hartaku, betul. Secara Islam betul. Makanya suami ketika memberikan nafkah atau uang kepada istrinya, apa tuh statusnya? Harus dijelaskan. Kan sebagian laki-laki Indonesia seperti itu. Kalau dapat gaji, dia langsung kasih ke istrinya semuanya. Ini apa nih statusnya? Apakah hadiah nafkah dari suami ke istri berarti berpindah kepemilikan? Berarti berpindah kepemilikan. Yang asalnya milik suami menjadi milik istri. Ataukah istri hanya sebatas pengatur keuangan suami?
Kalau hanya sebatas pengatur keuangan suami, berarti itu harta masih milik suami. Jadi kaidah itu betul. Harta suami milik suami, harta istri milik istri. Makanya kalau seandainya suami berhutang kepada istri, maka wajib bayar. Dan biasanya suaminya tidak mau bayar. Wajib bayar itu. Ya. Kenapa? Karena gini, Rasulullah SAW bersabda, perhatikan baik-baik. Dalam hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad wa anni Rasulullah. Aku diperintahkan untuk merangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah. Fa idza qaluha usima minni dima'uhum wa amwaluhum wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau mereka sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka tertahan dariku harta mereka dan juga darah mereka. Maksudnya seorang muslim hartanya suci. Seorang muslimah hartanya suci, tidak boleh diambil oleh seseorang tanpa kebenaran. Walaupun itu dari suami mengambil harta istrinya, istri mengambil harta suami, yang nggak boleh. Taib. Kalau meninggal bagaimana? Ya sudah, berarti dibagi. Dilihat. Allah berfirman, siapa suami yang meninggal dan meninggalkan istri, maka lihat apakah si istri punya anak atau tidak. Kalau istrinya punya anak, maka berarti dapat 1/8 dari harta waris suami. Kalau istrinya tidak punya anak, maka berarti dapat 1/4 dari harta waris suami. Kalau si istri yang meninggal, maka dilihat suaminya punya anak atau tidak. Kalau suaminya punya anak, maka dapat 1/4. Kalau tidak punya anak, dapat 1/2. Begitu. Jadi kaidah itu benar. Tidak ada dalam agama Islam harta gonogini. Yang ada adalah harta istri, harta suami, harta suami. Tidak boleh diambil. Makanya misalkan nih, ada harta mahar. Istri dapat mahar dari suami saat menikah. Masih ada sampai sekarang. Kemudian sang suami ekonominya menurun. Maka dia minta agar maharnya dijual. Maka boleh dijual dengan izin istri. Karena kepemilikan sudah berubah. Ya, tidak boleh diambil. Kalau seandainya suami memaksa, itu berarti dia nikah tanpa mahar. Dan pernikahan tanpa mahar haram. Paham ya? Jadi betul itu. Wallahu a'lam. Jika orang tua muslim meninggal dunia dan ada yang murtad dan ada anak yang murtad, saat setelah jenazah dimandikan, apakah anak yang murtad tadi boleh atau tidak mencium orang tuanya yang meninggal? Saya pernah mendengar bahwa sesuai At-Taubah ayat 28 bahwa orang musyrik itu adalah najis. Allah berfirman, innamal musyrikuna najis. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis yang dimaksud di sini adalah najis keyakinan. Najis keyakinan. Artinya keyakinannya itu kotor karena sudah mensyirikkan Allah. Sebagaimana anak yang musyrik ketika dia bersalaman dengan orang tuanya masih hidup, orang tuanya tidak wajib untuk membasuh tangannya, maka boleh saja seorang anak ingin mencium orang tuanya saat orang tuanya dikafani. Ya, saat orang tuanya tidak. Tetapi tidak diperbolehkan sang anak untuk memandikan orang tuanya karena dia musyrik.
kafir. Yang boleh memandikan hanya orang muslim terhadap orang muslim. Wallahu a'lam. Apakah anak angkat dapat menerima waris? Berapa persen yang menjadi haknya? Jawabannya, anak angkat bukan ahli waris. Ahli waris itu jelas. Nih ya, saya beri contoh nih. Saya mati. Ahli waris saya siapa? Sebentar. Jadi ahli fatwa semuanya. Ya, ahli waris saya, kalau seandainya kita lihat yang paling terdekat, istri. Lalu setelah itu ke bawah anak. Lalu setelah itu ke bawahnya lagi cucu atau cicit. Terus ke bawah. Atau ke atas bapak, ibu. Atau ke atas lagi kakek, nenek dari bapak atau kakek, nenek dari ibu. Atau ke atas lagi buyut. Ya. Atau saudara laki-laki atau saudari perempuan. Itu ahli waris. Atau keponakan. Ya, keponakan laki-laki atau keponakan perempuan. Baik itu keponakan adalah anaknya saudara laki-laki atau keponakan adalah anaknya saudari perempuan. Atau juga paman dan bibi. Baik paman dan bibi itu saudara-saudari bapak atau paman bibi itu saudara-saudari ibu. Nah, itu ahli waris. Ya. Nah, anak angkat enggak ada. Anak angkat dapat apa? Boleh dikasih wasiat. Wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta waris. Ya, wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah dapat hak waris. Wasiat diberikan kepada selain ahli waris. Wallahu a'lam. Apakah cucu anak angkat boleh menuntut hak waris dari ibunya? Anak angkat tidak boleh. Ya, jangankan cucu, anak angkatnya aja nggak dapat, apalagi si cucu. Ente atas dasar apa? Hubungan darah enggak, hubungan pernikahan enggak. Ya, wallahu a'lam. Apa yang dimaksud golongan dari ahlul kitab? Yang dimaksud adalah ahlul kitab, kaum yang diberikan Alkitab. Yaitu di sini kaum Nasrani diberikan kitab Injil, kaum Yahudi diberikan kitab Taurat. Meskipun mereka mensyirikan Allah, iya. Karena ayat ini ketika turun mereka mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Oh, ini sambungannya mungkin. Anak angkatnya menerima hibah dari ibu angkatnya. Berapa persen yang berhak dari hibah tersebut? Anak angkat masih hidup. Apakah cucunya boleh menuntut waris anak dari anak angkatnya sementara ibunya masih hidup? Yaitu anak angkat. Gini. Konsep anak angkat dalam Islam, saya suami, kemudian saya punya istri. Kemudian saya ingin mengadopsi anak. Lalu anak ini entah itu dari mulai keluar dari rahim ibunya atau berumur sebulan, 2 bulan, 1 tahun. Pokoknya saya ambil anak ini, lalu saya urus, saya nafkahi. Itu anak angkat. Itu namanya apa? Anak angkat. Anak angkat ini bukan mahram. Kalau yang diangkat adalah laki-laki, maka istri saya tidak boleh menampakkan aurat di hadapan anak angkat ini kalau si laki-laki anak angkat ini sudah baligh. Anak-anak perempuan saya tidak boleh menampakkan aurat di hadapan anak angkat laki-laki ini. Taib ya, sampai sini paham ya? Itu konsep anak angkat.
Nah, sekarang saya merasa sayang terhadap anak angkat ini. Saya kasih dia hibah. Saat saya hidup, nak, itu rumah yang di samping, itu rumah saya, itu buat kamu, nak. Itu hibah. Berarti si anak angkat ini punya rumah. Tapi hanya saat yang memberi hibahnya masih hidup. Kalau sudah meninggal dan tidak ada bukti pemberian hibah, maka dia orang lain. Kecuali ada bukti dapat wasiat. Nah, kalau kita lihat di sini, anak angkatnya menerima hibah dari ibu angkatnya. Berarti kejadiannya ketika ibu angkatnya masih hidup. Berarti anak angkatnya punya hibah. Bukan jadi harta waris lagi. Paham enggak? Ya, nih gini nih. Ada ibu meninggalkan anaknya 4 dan 1 anak angkat. Harta yang diwariskan apa? 4 rumah. 4 rumah ini adalah harta waris. Karena itu yang ditinggalkan oleh si ibu yang meninggal. Baik. Ada 1 rumah dihibahkan kepada anak angkat. Ini tidak masuk ke dalam harta waris. Milik siapa? Anak angkat. Paham ya? Wallahu a'lam. Seperti pada Al-Maidah ayat 5. Apakah berarti kita boleh makan daging atau ayam di negara yang mayoritas Nasrani seperti Eropa dan Amerika? Jawabannya asal hukumnya iya. Asalkan mereka menyembelih dengan tata cara Islam. Seperti menyembelih. Bukan tidak menyembelih. Karena sebagian ada yang tidak menyembelih. Paham ya? Sebagian ada yang tidak menyembelih. Maka boleh kita makan. Ya. Ustadz, mereka mana menyebut nama bismillah? Paling ketika menyembelih mereka sebutkan dengan nama Yesus. Masih boleh enggak? Nah, berarti dia menyembelih bukan dengan cara Islam. Baik Ustadz, kita kan enggak tahu. Kalau kita enggak tahu menyembelihnya Islam atau tidak, maka kembali lagi kepada hukum asal. Apa? Boleh. Paham ini? Nah, itulah pentingnya hukum asal. Ya. Kecuali kita tahu, wah enggak disembelih itu, disetrum. Enggak boleh. Wah disembelih juga, tapi pas menyembelih dengan nama Yesus. Enggak boleh. Tapi kalau kita tidak tahu, maka asal hukumnya apa? Boleh. Paham ya? Nah itu di negara minoritas muslim. Minoritas. Apalagi yang mayoritas muslim. Enggak perlu nanya sama tukang soto. Pak, ini ayamnya disembelih pakai bismillah enggak Pak? Ya, kenapa kita di negara mayoritas muslim? Demikian. Wallahu a'lam. Sudah 1,5 jam. Cukup ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ingatkan saya bulan depan kita membicarakan masih tentang apa? Syirik akbar dalam perkara rububiyah sudah. Uluhiyah dan asma wa sifat. Jadi perjalanan pembacaan matanya masih panjang. Jangan sampai absen. Jangan sampai terlambat. Ya. Ustadz ini kapan jalannya? Dari kemarin cuma halaman 3. Ya. Ya itulah membaca matan seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.